Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Agnes Yuguna dengan BP 1830403001, Dila Mawar Putri dengan BP 1830403021, Gilang Nenggala dengan BP 1830403036. Materi kali ini mengenai tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan, dengan pokok pembahasannya: A. Compliance test dan substantive test, B. Sampel audit, C. Pengertian dan tujuan KKP, D. Jenis-jenis KKP, E. Kriteria KKP yang baik, F. Pemilikan dan penyimpanan KKP. Pembahasan pertama mengenai compliance test dan substantive test. 1. Compliance test. Compliance test adalah tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen. Apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam compliance test ini, terjadi penyimpangan meskipun jumlahnya tidak material, namun auditor harus tetap memperhitungkan efek dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Hal yang perlu diperhatikan auditor dalam melakukan compliance test: A. Kelengkapan dari bukti pendukung, B. Kebenaran dari perhitungan matematis, C. Otorisasi dari pihak yang berwenang dari pihak manajemen, D. Kebenaran nomor perkiraan, E. Kebenaran memposting ke buku besar atau ke sub buku besar. Proses compliance test biasanya dipakai untuk transaksi, yaitu 1. Penjualan, 2. Penerimaan kas, 3. Pengeluaran kas, 4. Pembelian, 5. Pembayaran gaji dan upah, 6. Jurnal koreksi atau penyesuaian. Bagian 2. Substantive test. Substantive test adalah tes yang dilakukan untuk menilai kewajaran dari saldo perkiraan laporan keuangan. Pada saat melakukan substantive test, auditor menemukan suatu kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahan jumlahnya material, maka perlu dilakukan penyesuaian tertulis. Apabila auditor yakin akan usulan penyesuaian tersebut, namun klien tidak menyetujuinya, maka auditor tidak diperkenankan memberikan opini unqualified terhadap hasil auditnya. Namun, apabila kesalahan tersebut tidak material, maka auditor tetap mengajukan usulan penyesuaian, namun tidak perlu dipaksakan karena tidak akan dipengaruhi pendapat auditor. Prosedur audit yang dilaksanakan substantive test antara lain: 1. Inventarisasi aktiva tetap, 2. Observasi atas perhitungan fisik persediaan, 3. Konfirmasi terhadap utang dan piutang, 4. Subsequent collection dan subsequent payment, 5. Perhitungan fisik kas, 6. Pemeriksaan terhadap rekonsiliasi bank. Bagian B. Sampel audit. Sampel audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Seksi ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Teknik sampel audit dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu 1. Metode statistik. Metode ini disebut juga dengan istilah metode pemilihan secara acak, yaitu satu cara pemilihan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap unsur di dalam populasi mempunyai kemungkinan tidak sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak secara sistematik atau menggunakan komputer. Tujuan pertama biasanya digunakan untuk sampling penemuan. Tujuan kedua biasanya untuk penerimaan. Tahapan-tahapannya: 1. Menentukan populasi dan unit sampel. 2. Menentukan ukuran sampel dari model secara eksplisit atau mengakui faktor yang relevan. 3. Memilih sampel secara representatif. 4. Terapkan prosedur audit. 5. Mengevaluasi hasil statistik dan pertimbangan yang dilakukan. 6. Dokumen kesimpulan. B. Metode non-statistik. Metode non-statistik adalah suatu cara pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan pribadi auditor.
Tahapan-tahapannya: 1. Tentukan populasi dan unit sampel. Kedua, tentukan pertimbangan implisit untuk mengakui faktor yang relevan. Ketiga, memilih sampel acak yang representatif. Keempat, terapkan prosedur audit. Kelima, mengevaluasi hasil pertimbangan yang dilakukan. Keenam, dokumen kesimpulan. Sampling non-statistik sendiri tidak terkait dengan formula khusus dan baku. Semua tahap dilakukan berdasarkan judgement, sehingga sangat tidak konsisten. Untuk menghindari inkonsistensi tersebut, para praktisi mengembangkan sampling ini dengan menambahkan unsur matematis di dalamnya yang mana kemudian dikenal dengan sampling non-statistik formal. Langkah-langkah dalam sampling audit. 1. Menyusun rencana audit. Kedua, menetapkan jumlah unit sampel. Ketiga, memilih sampel. Keempat, menguji dan memperkirakan keadaan populasi. Kelima, simpulan hasil audit. Poin C. Pengertian dan tujuan KKP. 1. Pengertian KKP, kertas kerja pemeriksaan, adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berdasar dari klaim, analisa yang dibuat oleh auditor dan pihak ketiga. 2. Tujuan. Beberapa tujuan dibuatnya kertas kerja pemeriksaan yaitu: A. Untuk mendukung pendapatan auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Yang B. Untuk menguatkan sebagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. C. Untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. D. Untuk memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Poin D. Jenis-jenis KKP. 1. Program audit atau audit program adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua audit unsur tertentu. Dalam program audit, seseorang audit menyebutkan: 1. Prosedur audit harus diikuti dalam melakukan suatu verifikasi masing-masing unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. 2. Tanggal dan para pelaksanaan prosedur audit tersebut. 3. Menunjukkan indeks kertas kerja yang dihasilkan. 2. Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian, penggolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Working Trial Balance ini adalah suatu daftar awalan yang harus dibuat oleh seseorang auditor untuk memindahkan seluruh saldo akun yang terdapat di dalam daftar saldo atau trial balance klaimnya. 3. Ringkasan jurnal adjustment atau penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor pada umumnya akan diberi nomor urut, dan untuk jurnal penggolongan kembali akan diberi identitas berupa huruf. Setiap jurnal penyesuaian atau penggolongan kembali harus dilengkapi dengan penjelasan yang rinci dan lengkap. 4. Skedul utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat di dalam skedul pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Skedul utama ini dipakai untuk menggabungkan berbagai akun yang ada di buku besar yang sejenis. Jumlah saldonya akan disajikan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. 5. Skedul pendukung adalah ketika seorang auditor melakukan verifikasi terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat klien, maka dia akan membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Bagian E. Kriteria KKP yang baik. 1. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, di dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Misalnya pemeriksaan aging schedule, cek penjumlahan dengan cara footing dan cross footing. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus di-index atau cross-index. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul para review
notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksa yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Bagian F, pemilikan dan penyimpanan KKP. Kertas kerja menjadi milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan oleh kantor akuntan tersebut masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Kode Etik Profesi Auditor itu sendiri. Peraturan 301 Code of Professional Conduct dari AICPA menentukan bahwa seorang CPA dilarang untuk mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh selama pelaksanaan penugasan profesional tanpa seizin klien, kecuali untuk kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Penyimpanan kertas kerja terletak pada tangan auditor, di mana ia bertanggung jawab untuk menyimpanannya dengan aman. Kertas kerja yang tergolong file permanen akan disimpan untuk waktu yang tak terbatas, sedangkan kertas kerja yang tergolong file tahun berjalan akan disimpan selama file tersebut diperlukan oleh auditor untuk melayani klien atau diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum sebagai referensi catatan. Ketentuan mengenai batasan waktu penyimpanan jarang yang melampaui waktu 6 tahun. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.